Perintah berbuat baik kepada orang tua banyak ditemukan dalam Al-Quran. Dalam hal ini Nabi Isa alaihissalam bisa jadi contoh, bagaimana cara bersikap baik terhadap ibunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Quran, Surat Maryam, ayat 32. Inilah yang ditetapkan oleh Al-Quran, dan disebutkan berulang kali di berbagai surat. Di antaranya sebagaimana tercantum dalam surat Luqman ayat 14. Kami perintahkan kepada manusia, berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadaku lah kembalimu. Quran, Surat Luqman, ayat 14. Berikut dalil-dalil pentingnya berbuat baik kepada orang tua, khususnya ibu. Dalil 1. Dalil pertama adalah perintah untuk selalu memberikan perlakuan yang baik pada ibu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bahwa orang yang berhak untuk diperlakukan dengan baik adalah ibu sebanyak 3 kali. Berikut adalah hadis dari Muawiyah bin Haida al-Qushairi radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, man abarru? Qala, ummaka. Qultu, man abarru? Qala, ummaka. Qultu, man abarru? Qala, ummaka. Qultu, man abarru? Qala, abaka, thumma al-aqraba fal-aqrab. Artinya, wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, ayahmu. Lalu yang lebih dekat setelahnya dan setelahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari, dalam Adabul Mufrad, sanadnya hasan. Pendapat Imam Al-Qurtubi dalam menjelaskan hadits tersebut adalah, hadits tersebut menunjukkan bahwa kecintaan dan kasih sayang terhadap seorang ibu harus 3 kali lipat besarnya dibandingkan terhadap seorang ayah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kata ibu sebanyak 3 kali, sementara kata ayah hanya 1 kali. Bila hal itu sudah kita mengerti, realitas lain bisa menguatkan pengertian tersebut. Karena kesulitan dalam menghadapi masa hamil, kesulitan ketika melahirkan, dan kesulitan pada saat menyusui dan merawat anak, hanya dialami oleh seorang ibu. Ketiga bentuk kehormatan itu hanya dimiliki oleh seorang ibu, seorang ayah tidak memilikinya. Tafsir Al-Qurtubi, Juz 10, halaman 239. Dalil 2. Dalil berikutnya adalah wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya, agar berbuat baik kepada ibu yang disebutkan sebanyak 3 kali, lalu kemudian pada ayah, dan barulah kepada kerabat yang paling dekat. Berikut adalah hadis dari Mikdam bin Makdi Yakrib radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yusikum bi ummahatikum thalathan, innallaha yusikum bi abaikum, innallaha yusikum bil aqrabi fal aqrabi. Artinya, sesungguhnya Allah berwasiat 3 kali kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu kalian, sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada ayah kalian, sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada kerabat yang paling dekat, kemudian yang dekat. Hadis riwayat Ibnu Majah, sahih dengan syawahidnya. Dalil 3. Dalil lainnya yang menjelaskan tentang pentingnya kedudukan ibu. Hal ini diceritakan dalam kisah Uwais Al-Qarni. Dari kisah ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sampai akhirnya menganjurkan Umar bin Khattab untuk menemui Uwais, karena Uwais memiliki sikap yang sangat luar biasa kepada ibunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna khairat tabi'ina rajulun qalu lahu Uwisun, wa lahu walidatun, wa kana bihi bayadun, famarruhu falyastaghfir lakum. Artinya, sesungguhnya tabi'in yang terbaik adalah seorang lelaki bernama Uwais.
ia memiliki seorang ibu, dan ia memiliki tanda putih di tubuhnya. Maka temuilah ia, dan mintalah ampunan kepada Allah melalui dia untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Dalil 4. Dalil dari hadis ini menjelaskan tentang kisah Juraij, di mana saat Juraij dipanggil oleh ibunya dalam kondisi sedang sholat, namun Juraij memilih untuk tetap melanjutkan sholat, dan tidak memedulikan panggilan dari sang ibu. Hingga kemudian sang ibu mendoakan Juraij akan keburukan yang akan menimpanya, dan doa itu terkabul. Lalu Imam Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan, para ulama mengatakan, ini dalil bahwa yang benar adalah memenuhi panggilan ibu, karena Juraij sedang melakukan sholat sunnah. Terus melanjutkan sholat hukumnya sunnah, tidak wajib. Sedangkan menjawab panggilan ibu dan berbuat baik padanya itu wajib, dan mendurhakainya itu haram. Dalil 5. Dalil 5. Hadits surga di telapak kaki ibu. Hadits tersebut adalah عن معاوية بن جاهمة السلمي أن جاهمة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك فقال هل لك من أم؟ قال نعم قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. Artinya, dari Muawiyah bin Jahimah As-Sulami, ia datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, wahai Rasulullah, saya ingin ikut berperang dan saya sekarang memohon nasihat kepadamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, apakah kamu masih punya ibu? Muawiyah menjawab, ya, masih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbaktilah kepada ibumu lebih dahulu karena sungguh ada surga di bawah kedua kakinya. Surga yang dimaksud bukan hanya surga akhirat semata, namun yang dimaksud adalah cara-cara agar kita mendapatkan ridho, kasih sayang, cinta, maupun keikhlasan ibu. Disebutkan juga bahwa maksud dari surga di bawah telapak kaki ibu adalah sebagai kiasan karena kita sebagai anak wajib menaati dan berbakti kepada ibu. Melalui dalil-dalil tersebut, telah dijelaskan bahwasanya ibu memiliki kedudukan yang sangat penting dan utama. Sehingga ibulah yang mendapat prioritas terlebih dahulu. Oleh karena itu, sebagai seorang anak yang berbakti, sudah sepantasnya untuk berbakti pada ibu, dengan cara membacakan doa untuk ibu setelah sholat. Berikut adalah bacaan doa untuk ibu dalam kitab Ihya Ulumuddin, oleh Imam Al-Ghazali yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. Artinya, Tuhanku, ampunilah dan kedua orang tuaku sebagaimana keduanya mengasuhku ketika kecil. Ampunilah orang beriman dan orang Islam baik laki-laki maupun perempuan, yang masih hidup dan yang sudah wafat. Imam Al-Ghazali, Kitab Ihya Ulumuddin, Kairo, cetakan Darussyib, tanpa tahun, halaman 578. Itulah beberapa dalil yang menjelaskan tentang kedudukan ibu yang utama, di mana ibu adalah sosok yang seharusnya diperlakukan secara baik. Kemudian doa untuk ibu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebaiknya selalu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu alam bis shawab.